Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ketua KPK Firly Bahuri kembali jalani sidang etik. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK kembali menggelar sidang lanjutan dugaan pelanggaran etik dengan terperiksa yaitu Ketua KPK Komjen Firly Bahuri pada hari Selasa 8 September. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengatakan sidang akan dilangsungkan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di gedung KPK. Dia mengungkapkan dalam sidang pada hari ini pihaknya akan memeriksa Firly Bahuri. Sementara itu saksi lainnya sudah diperiksa pada agenda sidang sebelumnya. Tidak ada lagi saksi, sidang putusan belum, masih agak lama. Sebelumnya Ketua KPK Firly rampung diperiksa dalam sidang dugaan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas KPK pada hari Jumat 4 September. Usai sidang, Firly enggan berkomentar banyak seputar pemeriksaannya. Bahkan Jenderal Polisi Bintang 3 itu terlihat dikawal ketat oleh 3 orang berpakaian batik. Ketiga orang tersebut dengan sigap mengawal Firly hingga masuk ke dalam kendaraan roda 4. Kita ikuti saja ya, ucap Firly singkat seraya menumpangi mobil Toyota Innova hitam. Awak media yang tak puas dengan jawaban Firly dan meminta agar mantan Deputi Penindakan KPK itu membuka kaca mobil, namun hal tersebut tak diindahkan oleh Firly. Sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Firly digelar Dewas KPK atas aduan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. MAKI melaporkan Firly lantaran dalam peraturan yang dikeluarkan Dewas KPK tertulis insan KPK dilarang bergaya hidup mewah. MAKI menduga Firly melanggar peraturan tersebut karena menumpangi helikopter bertuliskan PKJTO saat perjalanan dari Batu Raja menuju Palembang, Sumatera Selatan. Dewas KPK menggelar sidang etik dengan terperiksa Ketua KPK Firly Bahuri. Hal ini merupakan sidang lanjutan ketiga dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firly. Sebelumnya Dewas KPK telah memeriksa sejumlah saksi dalam perkara ini, yaitu diantaranya adalah Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau Bunyamin Saiman selaku pelapor. MAKI melaporkan Firly ke Dewas KPK karena diduga menggunakan helikopter mewah pada hari Sabtu 20 Juni 2020. Firly melakukan perjalanan dari Palembang ke Batu Raja, Sumatera Selatan untuk kepentingan pribadi keluarga, yakni ziarah ke makam orang tua. Perjalanan Ketua KPK tersebut menggunakan sarana helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PKJTO berkategori mewah atau Helimousine karena pernah digunakan oleh motivator dan pakar pemasaran Tungda Semuaringin yang disebut sebagai Helimousine Presiden Air. Sebelumnya, Firly enggan menjelaskan isi sidang etik yang telah dijalaninya. Saya tidak rilis ya, karena sudah saya sampaikan semua ke Dewas. Begitu kata Firly. Ketua KPK tersangkut kasus suap Bupati Muara Enim. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri disebut-sebut dalam kasus sidang suap yang menjerat Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, Ahmad Yani. Menanggapi hal itu, Firly menyatakan tidak pernah menerima suap dari pihak manapun. Saya tidak pernah menerima apapun dari orang. Keluarga saya pun sudah saya kasih tahu, jangan menerima apapun. Jadi pasti ditolak, kata Firly kepada wartawan pada hari Selasa 7 Januari. Firly juga menegaskan tidak pernah menerima pemberian dari pihak manapun, termasuk saat ia menjabat Kapolda Sumatera Selatan. Ia juga mengatakan pihak keluarga selama ini sudah diminta untuk tidak menerima pemberian apapun. Semua pihak yang mencoba memberikan sesuatu kepada saya atau melalui siapapun pasti saya tolak. Termasuk saat saya jadi Kapolda Sumsel, saya tidak pernah menerima sesuatu. Memang tidak ada. Pengacara juga sudah sangat jelas bahwa tidak ada pemberian, kata Firly. Dalam kasus itu, Ahmad Yani didakwa menerima 35.000 US dollar atau 22 miliar rupiah, serta 1 unit mobil Tata Xenon dan 1 unit mobil Lexus. Pemberian itu diduga berasal dari pengusaha atau kontraktor bernama Robi Oktavahlevi. Suap diduga agar Robi mendapatkan 16 paket proyek di Kabupaten Muara Enim. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa 7 Januari, pengacara Ahmad Yani, Magdir Ismail, mulanya menyampaikan kliennya tidak memiliki niat meminta komitmen fee proyek kepada Robi. Magdir mengatakan komitmen fee itu merupakan inisiatif Kepala Bidang Pembangunan Jalan Dinas PUPR Muara Enim, Elvin Muhtar. Magdir menyebut Elvin juga pernah berupaya memberikan uang senilai 35.000 US dollar ke Firly yang kala itu menjabat Kapolda Sumatera Selatan.
Magdir menyebut Elvin menghubungi keponakan Firly bernama Erlan terkait dengan uang tersebut. Tapi, ucap Magdir, dugaan pemberian itu tidak pernah terkonfirmasi. Nama Ketua KPK disebut dalam sidang kasus korupsi. Nama Ketua KPK Firly Bahuri disebut dalam sidang kasus suap 16 paket proyek jalan senilai 132 miliar rupiah dengan terdakwa penerima suap Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani. Dikutip dari kantor berita Antara, terdakwa penyuap yakni Evelyn MZ Mohtar disebut akan memberikan suap kepada Firly sebagaimana terungkap dalam hasil sadapan KPK yang tertuang di berita acara pemeriksaan atau BAP. Namun, kuasa hukum terdakwa Magdir Ismail mengatakan, tudingan bahwa terdakwa penyuap yakni Elvin MZ Mohtar yang memberikan sejumlah uang kepada Firly Bahuri semasa menjabat Kapolda Sumatera Selatan tidak bisa dibuktikan hanya dari penyadapan. BAP hanya menerangkan percakapan antara Elvin dan kontraktor Robi bahwa Elvin akan memberikan sejumlah uang ke Firly Bahuri. Sementara Firly tidak pernah dimintai konfirmasi apakah benar dia menerima uang atau tidak. Ujar Magdir Ismail dalam sidang di Pengadilan Tipikor Palembang hari Selasa 7 Januari. Dalam sidang kedua dengan agenda membacakan eksepsi tersebut, Magdir menegaskan bahwa Ahmad Yani tidak berniat meminta komitmen fee sebesar 22 miliar rupiah dari kontraktor Robi Fahlevi yang berstatus terdakwa. Komitmen fee tersebut merupakan inisiatif Elvin yang mengatur jalannya 16 paket proyek senilai 132 miliar rupiah, termasuk upaya memberikan 35.000 dolar Amerika Serikat kepada Firly Bahuri yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumsel. Magdir juga menjelaskan Elvin memanfaatkan silaturahmi antara Firly Bahuri dan Ahmad Yani pada Agustus 2019 untuk memberikan uang senilai 35.000 dolar Amerika. Uang tersebut dimintakannya dari terdakwa Robi yang saat itu berhasrat mendapatkan 16 paket proyek jalan. Elvin lantas menghubungi keponakan Firly Bahuri yakni Erlan. Elvin memberikan tahu bahwa ia ingin mengirimkan sejumlah uang kepada Firly Bahuri. Tetapi kemudian dijawab oleh Erlan, ia nanti diberitahu tapi biasanya Bapak tidak mau. Kata Magdir. Bantahan Firly. Dihubungi terpisah, Firly membantah dugaan ia menerima uang tersebut. Firly menegaskan ia dan keluarganya tidak pernah menerima suap dari pihak manapun. Saya tidak pernah menerima apapun dari orang. Keluarga saya pun sudah kasih tahu jangan menerima apapun. Jadi pasti ditolak. Kata Firly kepada wartawan pada hari Selasa sore. Mantan Kepala Baharkam Polri itu menambahkan, dirinya juga selalu menolak setiap mendapatkan tawaran untuk menerima sesuatu dari orang lain. Semua pihak yang mencoba memberikan sesuatu kepada saya atau melalui siapapun pasti saya tolak, termasuk saat saya jadi Kapolda Sumsel. Saya tidak pernah menerima sesuatu, ujar dia. Sementara itu PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan Firly tidak disebut dalam dakwaan Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani. Dalam salinan surat dakwaan yang diterima oleh redaksi Kompas, nama Jenderal Bintang 3 tersebut memang tidak tercantum. Kembali juga ke dakwaan JPU. Dalam surat dakwaan, kalau kita ikuti memang tidak ada kaitannya bahwa penerimaan uang oleh terdakwa ini diberikan untuk Pak Kapolda saat itu. Kata Ali. Ali pun enggan berandai-andai bila dugaan Firly menerima uang itu benar. Ia mengatakan kebenaran soal itu akan terungkap dalam proses peradilan. Masyarakat bisa ikuti fakta persidangan yang antara lain sudah disebutkan. Apakah terkait dengan sadapan, terkait dengan fakta-fakta lain yang disebutkan oleh penasihat hukum terdakwa? Saya pikir nanti bisa diikuti sidangnya tersebut, ujar Ali. Ali juga menambahkan dugaan keterlibatan Firly tersebut juga belum tentu akan dibawa hingga ke Dewan Pengawas KPK. Saya pikir kita tidak bisa berpikir sejauh itu, karena ini pengandaian seandainya seperti apa. Tapi kembali lagi bahwa fakta-fakta di persidangan saja, fakta bersifat umum yang bisa kita ikuti bersama. Kata Ali lagi. Usai DPR pilih Firly jadi Ketua KPK, Saud Situmorang mundur. Wakil Ketua KPK Saud Situmorang mundur dari jabatannya. Hal ini dilakukan tak lama setelah DPR memilih 5 pimpinan KPK yang baru, termasuk mempercayakan posisi Ketua KPK kepada Firly Bahuri. Iya, ujar penasihat KPK Sani An-Nafari, Jumat 13 September. Namun dia mengatakan pihaknya masih meminta Saud bertahan. Saud diminta menunda hingga habis masa jabatan. Tapi masih kita minta tunda sampai Desember, ujarnya. Sani sendiri
sebelumnya telah lebih dulu menyatakan mundur dari posisinya sebagai penasihat KPK. Dia mengatakan sudah menyiapkan draft surat pengunduran dirinya. Rencana pengunduran Sandi ini telah disampaikan sejak proses seleksi Capim. Dia mengatakan akan mundur jika orang yang dinilainya telah terbukti melanggar etik terpilih sebagai pimpinan KPK. KPK sendiri telah menyatakan Firly yang merupakan mantan Deputi Penindakan diduga melakukan pelanggaran kode etik yang berat. Pengumuman itu disampaikan dalam jumpa pers yang dihadiri oleh Saud dan Sani Anafari, yang kemudian membeberkan rangkaian pertemuan yang membuat Firly dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat. Firly sudah membantah hal tersebut dan mengatakan tak ada satupun pimpinan yang menyatakannya melanggar aturan. Kini Firly telah menjadi satu dari 5 pimpinan KPK yang baru dipilih oleh DPR. Selain Firly, pimpinan KPK lainnya ialah Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Gufron, dan Nawawi Pomolango.